Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Fatur Rahman pada kesempatan ini masih selalu sehat dan insya Allah dalam hati kecil sangat menginginkan sekali Indonesia ini damai dan selalu menjadi negeri yang selalu dicontoh oleh negeri-negeri yang lain dan selalu membuat orang lain ingin menjadi sahabat di negeri ini karena dengan akhlak dan keindahan negeri ini. Kang Fatur selalu mendoakan di tahun 2021 yang baru saja tiba, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan ini juga semoga setelah kita menginjak bulan Januari di tanggal 1 ini, kita semua menjadi lebih sadar, kita semua menjadi lebih saling memikirkan kesusahan serta kesedihan serta hati nurani yang terkadang terinjak. Semoga orang-orang yang pada saat ini hidupnya di atas dari kesederhanaan memikirkan orang-orang yang kadang tersinggung oleh sifat, oleh perilaku bapak-bapak, oleh perilaku orang-orang yang lebih rezekinya, lebih hartanya, karena kebanyakan orang-orang yang hidupnya di atas kepada orang-orang yang hidupnya di bawah menyembarangkan terkadang, tapi tidak semua. Dan Kang Fatur mengajak kepada seluruh sahabat-sahabatku, baik yang Islam, Kristen, Hindu, Buddha yang ada di Indonesia ini, kita selalu menghormati ya, karena orang-orang yang hidupnya di bawah rata-rata itu lebih peka, lebih cepat tersinggung dan segalanya ya. Maka dari itu kita harus hati-hati dengan orang-orang seperti itu. Terus lagi Kang Fatur juga menginginkan di tahun 2021 ini semoga pemerintah kita, utamanya yaitu Bapak Presiden kita Insinyur Haji Joko Widodo, cepat membuka kembali sistem belajar mengajar atau pendidikan kita, buka kembali tetap dengan aturan-aturan ketentuan yang diatur oleh pemerintah pusat, agar supaya anak-anak kita cepat menjalankan aktivitas kembali untuk sekolah kembali. Itu saja untuk pemerintahnya. Kedua, semoga rakyat, artinya masyarakat Indonesia di seluruh Indonesia harus peka ya terhadap situasi yang sekarang terjadi di Indonesia ini, dan jangan terlalu dan selalu memojokkan pemerintah ya. Kalau protes silahkan ya, tapi kalau
terlalu mengecam pemerintah, terlalu ini ya, menurut saya itu kurang baik juga. Karena jangankan sebagusnya, sejelek apapun pemerintah Indonesia, dia adalah pemerintah kita juga. Jadi jangan sampai terlalu ya dijelek-jelekan, tidak baik ya, tidak baik. Kalau protes silakan ya, seperti saya nih protesnya pendidikan selalu memang iya. Kalau ini mungkin menurut saya harus diprotes ya, karena alasannya ya tadi itu. Memang benar di Indonesia ini terjadi COVID-19 yang sangat membahayakan ya. Tapi kalau menurut saya pribadi sebagai Fatur Rahman, sebagai penganut Islam ya, kalau saya Islam ya, penganut Islam, saya percaya bahwa yang namanya penyakit dan kodrat serta keputusan atau takdir ya, hanya Allah lah yang memegangnya. Wajibnya kita sebagai manusia yang hidup di dunia ini hanya bersyariat ya, tapi bukan menakuti ya. Karena walaupun kita ibarat katanya menakuti sebuah penyakit, tapi kalau kodratnya sudah datang, Allah bisa mendatangkannya dengan jalan apapun. Contoh, kita takut dengan COVID. Saking takutnya kita pakai masker. Saking takutnya kita di rumah saja. Saking takutnya kita, ada saja ya, oke, orang tersebut tidak kena COVID karena terlalu menjaga dan tidak keluar, jadi asbab untuk kena COVID-nya susah. Tapi dia diberi penyakit juga sama Allah karena ditentukannya orang tersebut wafat. Cerna bahasa saya. Ditentukannya orang itu wafat. Jadi walaupun tidak kena COVID, dia punya penyakit yang lain yang ujung-ujungnya juga wafat. Begitu loh. Iya. Itu satu. Kedua, kenapa saya meminta jangan takut-takut dengan COVID? Karena kalau kita nasnya tidak dibunuh atau tidak dimatikan atau tidak akan diambil nyawanya sama Allah. Misalkan kita kena penyakit, taruhlah COVID, jangan yang nggak parah, yang parah. Tapi kalau nas kita tidak mati atau ketentuan kita tidak wafat dan tidak akan dipanggil sama Allah, itu dijamin 20.000%, bukan 100% lagi, 20.000% itu akan sembuh dan akan ada obatnya. Tapi kalau memang nas kita takdirnya akan wafat ya, walaupun dijaga seperti apa, walaupun tidak kena corona tidak apa, tapi takdirnya di 2021 atau 2020 kemarin kita akan wafat, 20.000% juga dijamin wafat. Ya, walaupun kita memang menjaga, tapi kalau menjaga ketentuannya harus ya, tapi tidak boleh was-was dan takut. Itu loh Bapak Presidenku yang saya sangat hormati. Jangan salah ya Pak Dokter boleh pinter ya, Pak Dokter boleh pinter dalam hal teknologi, mungkin Pak Dokter tahu ini tahu itu dan semua, tapi Pak Dokter ingat, Bapak Dokter itu hanya manusia biasa yang mempunyai keterbatasan dalam ilmu apapun, yang punya ibarat kata kekurangan dalam hal menjalankan apapun. Tidak seperti keputusan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau agama, perkataan yang keluar dari bahasa agama, perkataan yang keluar dari bahasa syariat, kudrat dari yang maha kuasa yang disampaikan oleh saya misalkan, itu akan sesuai yang kata saya tadi, dijaga sebagaimanapun. Kalau memang dasarnya orang tersebut akan diambil nyawanya oleh Allah di 2020 kemarin, apapun yang akan terjadi, dia akan
wafat. Tapi kalau dia tidak ditakdirkan wafat oleh Allah Subhanahu wa taala di 2020 kemarin, walaupun dan apapun yang terjadi, mau kena penyakit yang seperti apapun, dia tidak akan wafat atau mati. Itu yang namanya keputusan. Makanya kalau menurut saya, menurut hemat saya, maaf, bukan ibarat kata saya melanggar peraturan pemerintah, tidak, membenci pemerintah tidak, menghujat pemerintah pun tidak. Cuman saya menyarankan ya sebagai rakyat yang datangnya dari kampung ya, yang insya Allah saya juga berbicara ini ada pertimbangan-pertimbangan atas dasar ya ibarat kata ilmu agama walaupun sedikit yang saya miliki ya seperti itu. Loh Bapak Presidenku. Jadi menurut saya, kalau menurut saya masih mending sekolah itu cepat dilaksanakan kembali saja, insya Allah. Adapun nanti setelah sekolah dibuka ada yang kena penyakit atau ada yang tidak, itu mah pasrah saja sama yang kuasa. Yang penting Bapak Presidenku yang terhormat mengumumkan peraturan keras ibarat kata kepada murid, kepada orang tua murid, kepada aparat-aparat setempat yang ada di Republik ini untuk menjaga agar supaya seperti apa, sambil konsultasi sama seorang dokter. Kadang dokter-dokter Indonesia ini kebanyakan ya tadi itu menganggapnya, ini penyakit ini, aduh Pak. Iya. Kalau boleh jujur ya Pak ya, obat dari kampung itu belum tentu kalah dengan obat dokter. Kadang-kadang dokter mengatakan begini. Ya kata saya tadi, setiap yang namanya dokter sehebat-hebatnya dia punya kekurangan. Kadang-kadang orang kampung ngedoa ibarat kata air putih aja bisa menyembuhkan orang ya dengan izin Allah. Itu doang. Itu kemenangan orang kampung tuh seperti itu. Iya. Buktinya banyak juga penyakit-penyakit yang ada di Indonesia yang datang ke rumah sakit. Iya, sehebat apapun dokter berupaya, kalau dasarnya takdirnya wafat, mau wafat juga. Iya, dengan kategori beginilah, begitu, tetap aja kan. Kalau wafat juga. Iya. Itu makanya saya bingung kadang-kadang ya apa ya, kalau kami sebagai rakyat ini tidak mengikuti peraturan-peraturan yang pemerintah buat, kami juga salah karena kami ini rakyat yang harus mengikuti peraturan. Tapi kalau mengikuti peraturan-peraturan kadang ada juga sih yang nggak pas gitu ya, namanya peraturan dari manusia mah kan ada yang nggak pas ya. Kecuali peraturan dari Allah ya yang datang ya, kalau menurut orang Islam yang datangnya ke Al-Quran itu semuanya pas, nggak ada yang salah ya. Jadi peraturan yang pas di alam dunia ini menurut Islam ya peraturan Al-Quran. Kalau menurut ya ibarat kata Kristen ya peraturan Injil gitu tuh ya. Kalau peraturan dokter, peraturan pemerintah, keputusan itu kadang-kadang ada saja yang kurang pas, maaf Bapak. Itu menurut saya ya, yang kadang-kadang seperti ya di Indonesia nih ya, pemerintah mencanangkan BPJS ya. BPJS mungkin sudah diberikan oleh Bapak pemerintah untuk ibarat kata meringankan beban masyarakat supaya berobat itu tidak terlalu mahal. Oke, rakyat sangat terima atas bantuan tersebut dan memang benar datang ke rumah sakit itu tidak mahal. Pertimbangannya sangat luar biasa. Ibarat katanya
bayaran tidak seberapa, tapi ada tapi di situ. Walaupun memang kami di situ boleh datang, boleh berobat, tapi cara penanganannya kalau pasien BPJS tidak seperti pasien umum yang bayar cash, ibarat kata seperti itu. Nah, kan di situ ya begitulah, ya wallahu alam ya kronologisnya, karena kita bukan dokter, bukan apa ya, kadang nggak tahu gitu ya Pak ya. Ya, terus banyak cerita-cerita yang ada di rumah sakit ya, artinya yang kurang pas lah kan, ini bukan satu dua ya. Contoh lagi itu seperti orang sakit yang wafat di rumah sakit aja nih. Seharusnya Indonesia ini termasuk negeri besar ya, negeri besar. Kalau orang wafat itu seharusnya ambulan itu ya, ngebawa mayat itu gratis seharusnya. Tapi ada aja duit inilah, duit itu, administrasi itu ada, itu yang seharusnya di Indonesia itu dihilangkan ya. Sekarang kenapa saya katakan ya, memang benar semua yang namanya orang sakit itu tanggung jawab keluarganya masing-masing. Tapi coba sih kira-kira ya, orang itu habis berobat itu ya ibarat kata pasti mengeluarkan dana ya. Kita ngelihatnya orang kalau yang susah, jangan yang kaya. Kalau yang kaya nggak usah diomong ya. Tiba-tiba setelah dia berobat keluarganya wafat. Setelah wafat mau pulang, nyari ambulan itu ada aja beginilah, biaya inilah, biaya itu, biaya inilah. Terus kadang-kadang orang yang sudah wafat itu ya, semua obat-obatnya itu suruh dibeli. Sembuh mah enggak, obat semua suruh dibeli semua. Kadang-kadang udah mau wafat juga masih suruh beli obat, tuh banyak kejadian. Udah mau wafat itu masih suruh beli obat aja. Kadang-kadang ya bingung ya, ini artinya bukan kita curiga, bukan, tapi kadang-kadang gitu, banyak seperti itu kejadiannya, yang itu bukan omongan awam sebenarnya, omongan yang benar-benar sering terjadi di setiap rumah sakit tersebut. Iya, itu. Nah ini yang paling ini rumah sakit ya, kalau misalkan orang wafat seharusnya ambulan itu gratis total, itu seharusnya gratis total, itu berapapun biayanya atau berapapun jauhnya, karena itu adalah artinya perginya seseorang dengan terakhir di dunia ini. Apa sih salahnya ya, yang namanya ambulan itu digratiskan ya, mau bensin mau apa ya, bagi negara makan nggak ada ya gitu. Itu kira-kiranya seperti itu ya. Tadi itulah namanya hidup ya, ada yang begini ada yang begitu. Itulah saya mintalah semoga di tahun 2021 ini satu, Bapak Jokowinya sehat, terus Bapak wakilnya juga sehat, para menterinya juga pada sehat, panjang umur, dan mempunyai pola pikir yang jernih, yang sehingganya setelah punya pola pikir jernih, Indonesia ini bisa maju dan makmur di tangan bapak-bapak sekalian. Amin. Ya, semoga di tahun 2021 ini Indonesia akan lebih berangkat untuk menuju kesuksesan, akan lebih berangkat untuk menuju kemakmuran, dan akan lebih berangkat menuju kedamaian, sehingganya Indonesia menjadi negara adil, makmur, dan sentosa gitu. Dan saya apresiasi juga dari pribadi saya khususnya, karena Bapak Jokowi itu ibarat kata di tahun baru ini tidak boleh begini, itu saya apresiasi, salut saya mau. Kalau tiap tahun begini mantep Pak, saya mah seneng. Kalau tiap tahun begini acara tahun baru itu tidak usah terlalu dimeriahkan. Kalau bisa acara tahun baru itu meriahnya di satu stasiun TV aja tuh, acara tahun baru satu gitu, terserah mau jutaan artis itu, tapi satu saja sudah. Jadi pada saat tahun baru itu biar rakyat Indonesia ini semua nonton di TV.
tapi acaranya disuperkelaskan. Ibarat kata yang tadinya tidak muncul, jadi artis pada saat itu tidak boleh mentas di mana-mana terkecuali di Indosiar, live-nya di Indosiar semua kalau bisa, baik pelawaknya apa. Nah, menurut saya seperti itu. Jadi biar lebih wah gitu, artinya tidak boleh. Jadi setiap tahun baru itu tidak boleh ke pantai lah ini. Ya, semoga kalau Bapak Presidenku sampai melarang seperti itu, ya apalagi ini makan lagi Covid, ya wajar lah ya. Walaupun tidak terjadinya Covid gitu, kayaknya mendapatkan pahala yang sangat luar biasa Pak Presiden. Kalau pada saat tahun baru orang tidak boleh kemana-mana, harus di rumah. Jadi kalau bisa semua jalan diblokir, ya semua jalan diblokir terkecuali bus-bus penumpang yang akan berangkat mengantar tujuan-tujuan ke wilayahnya masing-masing atau bus barang dan sebagainya ya. Gitu. Kalau yang namanya rekreasi semua ditutup dimanapun kalau bisa, terkecuali pada tahun baru itu acaranya acara keagamaan, misal orang Islam ke masjid, orang Kristen ke gereja, orang Hindu ke pura, iya, terus orang Buddha ke pagoda. Nah itu mah harus dipersilahkan, silahkan. Terkecuali orang tersebut pas tahun baru berangkatnya untuk ibarat kata beribadah kepada Tuhannya masing-masing. Nah itu super markotop itu ya. Dan saya yakin itu akan mendapatkan sebuah pahala yang sangat luar biasa sebagai Bapak Presiden yang telah memberikan keputusan yang mantap kalau menurut saya. Kenapa saya katakan gitu? Karena sudah tradisinya kalau tahun baru itu masyarakat Indonesia semua, hampir semua ya, hampir rata-rata itu kebanyakan khususnya muda-mudi itu ya, enggak hampir semua, ada juga yang di rumah ya, tapi kebanyakan itu pas tahun baru tuh yang ke pantai lah, yang ke mall lah, yang acara dugem bersama gini lah, itu kan menjadikan Indonesia kurang manfaat pada saat seperti itu gitu. Itu apalagi ya kita kan punya presiden juga orang Islam, nggak mungkin kan mau yang berjalan hal begitu. Punya wakil presiden juga ulama, nggak mungkin berjalan dengan hal-hal yang kurang baik. Maka dari itu kalau sosok Bapak Presiden di tahun yang akan datang, kalau ya ibarat kata semoga saya doakan Bapak ketemu lagi di tahun yang akan datang, karena umur mah nggak tahu Pak ya, nggak tahu saya, nggak tahu Bapak ya saya doakan semoga panjang umur. Sebegitu mau tahun baru 2 hari sebelumnya diumumkan bahwa kita tidak boleh kemana-mana di tahun baru ini, silahkan di rumah. Kayaknya di rumah aja meriah sekali, justru di rumah mah bisa bertemu dengan sanak keluarga semuanya ya, semua handai tolannya ketemu semua, daripada main di pantai lah, main di ini ya. Banyak mungkin dengan adanya kerumunan itu bukan menimbulkan satu penyakit saja, tapi banyak juga hal-hal negatif yang sangat ya kalau menurut Islam dilarang lah. Contoh berminum-minuman keras, maaf lagi ya, maaf mungkin yang namanya jinah pas tahun baru mah ya Pak, namanya nggak kelihatan banyak mungkin, tapi kan yang kita takutkan dengan adanya hal-hal yang tidak positif tadi, Allah murka doang kan, kasihan. Tapi dengan adanya pengumuman dari seorang Bapak Presiden, makanya saya apresiasi itu, pastinya mengurangi hal mabuk-mabukan termasuk zina dan sebagainya, itu akan mengurangi. Iya, jadi makanya dari situ saya jempol 4 ya dari kemarin. Iya. Ya wis begitu saja, saya doakan Pak Jokowi sehat, Pak Wakil Presiden juga sehat, para menteri sehat, para ulama sehat ya. Itu semuanya ya. Kami dari pihak Islam, utamanya saya mewakili aja lah ya, mewakili Islam. Semoga kita semua menjadi negeri yang damai. Bersatulah Islam bersama Kristen, bersama Buddha, bersama Hindu untuk mencapai
Bhinneka Tunggal Ika, untuk mencapai ya Pancasila yang seutuhnya, dan selalu mengikuti aturan agama kalian masing-masing. Ya, kalau Islam seperti apa, Kristen seperti apa, Hindu seperti apa, Buddha pun seperti apa, itu sudah diatur oleh agama kalian masing-masing. Tapi pada intinya kita satu bangsa, satu negara. Ya. Kita pun satu presiden. Ya. Jangan sampai kita terpecah belah dari oknum-oknum yang kurang sepaham dengan kita. Ya, karena Indonesia berjuang bukan dari oknum, bukan dari satu golongan, tapi Indonesia berjuang dari seluruh rakyat Indonesia, dari seluruh agama yang ada di Indonesia. Maka dari itu, kata Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tapi tetap satu jua. Kata Pancasila di sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Indonesia jaya selalu, presidenku selalu jaya dan panjang umur, begitupun wakilnya dan para menterinya semua sehat selalu. Sukses Indonesiaku di 2021. Kita perjuangkan bersama-sama untuk mencapai negeri adil, makmur dan sentosa. Minal aidin wal faidin, kalau ada kalimat dan kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.